Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Ida dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Materi kita kali ini adalah tentang pemanasan global. Stay tune dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika dirasa bermanfaat. Salam IPA, ikhlas, peduli, dan amanah. Materi pemanasan global ini terdiri dari A. Efek rumah kaca, B. Pengertian pemanasan global, C. Penyebab pemanasan global, D. Dampak pemanasan global, E. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. A. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu 1. Ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. 2. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. 3. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. 4. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. B. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. C. Penyebab pemanasan global. Segala bentuk aktivitas manusia selalu berdampak bagi lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan dapat meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. CO2 adalah salah satu gas rumah kaca, maka meningkatnya kadar CO2 di atmosfer akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. 2. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasoline sebagai bahan bakar alat transportasi. 3. Emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. 4. Penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. 5. Penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dalam pendingin. 6. Meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. D. Dampak pemanasan global. 1. Temperatur bumi semakin tinggi. 2. Banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. 3. Mencairnya es di daerah kutub
yang menyebabkan kadar air laut meningkat. 4. Hilangnya terumbu karang. 5. Kepunahan spesies yang semakin meluas. 6. Kegagalan panen besar-besaran. 7. Penipisan lapisan ozon. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global di antaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasoline, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. 2. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. 3. Mengurangi deforestation. 4. Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. 5. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. 1. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan kayu dan bahan bakar organik lainnya. Penggunaan energi dari bahan bakar fosil lama-kelamaan akan habis dan pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama, juga menghasilkan gas rumah kaca yang banyak. Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan seperti pemanfaatan energi air, energi matahari atau sel surya, energi angin, energi panas bumi, biogas dari kotoran sapi, dan energi nuklir. Salah satu contoh usaha mengurangi penggunaan bahan bakar adalah kerja dengan memakai sepeda atau bike to work. 2. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, misalnya dengan mobil bertenaga sel surya dan mobil hibrid. 3. Mengurangi deforestation sehingga dapat menjaga kelestarian alam, cadangan air, dan satwa-satwa hutan. 4. Mengurangi penggunaan produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Ingat 4R: recycle, reuse, reduce, and repair. 5. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Antara lain, 1. Penanaman kembali hutan yang gundul. 2. Memberlakukan sistem tebang pilih. 3. Memberlakukan sistem hukum yang ketat terhadap penebangan liar. 4. Membatasi jumlah pohon yang akan ditebang. Peneliti dari Louisiana Tech University menemukan bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas buang pengendara mobil selama setahun. Demikianlah pemaparan materi kita pada hari ini tentang pemanasan global. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum.